guys. Bismillah. Airnya 550 ya. 550 ml. 550 ml air, lalu direbus sampai mendidih. Sampai mendidih. Direbus ya. Bos. Lalu didihkan air ya sampai mendidih. Selanjutnya setelah itu sambil menunggu kita kupasin dan kita kerok kulit manggisnya, oke? Sambil menunggu air menggolak, kita akan sambil menunggu air mendidih, kita kupasin dulu manggis sama jeruk nipisnya ya guys. dan nanti kita blender. Nipisnya udah. Satu jeruk nipis satu kali ya, Iya. 500 ml. Satu jeruk nipis itu buat 500 ml ya, atau buat Kita satu akan kali kerok. blender. Jangan kita lupa kerok. baca bismillah. Diambil Kerok. yang empuk. Ambil yang empuknya aja, Yang kerasnya nggak usah kerasnya diambil. jangan. Nah, yang keras dibuang aja. Iya, dibuang. Dan isinya gimana? Isi manggisnya. Guys, isi manggisnya dipisahkan aja ya ke mangkok Ya, kecil. kita akan dipindahkan ke mangkok kecil saja. Tidak usah dimasukkan. Di pos dulu. Foto yang mana? Nah, kira-kira sebanyak ini ya, Kakak tanya yang mana? sekitar seperempat wadah blender sama satu butir ini dipotong nipis. 4 ya, jeruk nipis. Dibuang bijinya. Dibuang bijinya dulu tapi ya. Tuh. Udah mendidih. Matiin. Ini rosellanya sih yang bagus, yang merek ini nih, Nutrifarm. Sama kayak jamu mamah yang apa, bawang putih ya. 1, 2, 5 sampai 7 ya. 3, 4, iya, 5. Cukup nggak ya 5? Ya 7 lah. 6, 7. Nah, sama daun sirsaknya. Ini karena masih ada yang bubuk sedikit lagi, pakai yang bubuk dulu biar jadi Bubuk 1 sendok ya. kayak teh gitu ya. Kalau daunnya sekitar 3 sampai 5 lembar daun sirsak diremas terus dicemplungin aja langsung. Kok kayak nggak fokus sih. Satu sendok. Aduk-aduk kayak bikin teh aja gitu. Iya. Aduk-aduk. Udah langsung didiamkan supaya Kipas-kipas kalau larut. bisa. Iya, kalau bisa dikipas supaya cepat dingin. Ya Tunggu minimal didinginkan. 100 kuku ya. Ya maksimal itu 40 derajat atau 35 derajat Oke. Celcius. Ini bijinya udah diambilin semua ya, tuh. Potong 4, 1 butir jeruk nipis. Nah, sambil dicek nih, sambil dikipasin. Kalau udah 35 derajat berarti udah bisa dipakai buat campuran di blender nanti. Setelah itu kita masukkan airnya, Seduhan rosella sama sudah rosella sama daun sirsaknya, pakai saringan ya. diseduh ya. Saringannya ini yang benar-benar kain biar serbuknya nggak ke bawah ya. Iya. Oke. Tuh, warnanya udah kelihatan, warna rosella merah. Udah. Ini dibuang ya.
terpakai. Yang sudah terpakai langsung dibuang aja. Nah, baru kita blender. Bismillah. Perhatikan kalau sudah halus, terus siapkan wadah kayak gini ya, sama saringan. Ini saringannya saringan untuk susu kedelai. Saringannya bahan campuran kain. Sambil nunggu itu beres, seduh lagi ya airnya. Nah, sambil kita nyaring ini, lanjut lagi ke Bikin air panas. bikin air panas buat rosella lagi. Oke. Setelah itu diperas ya. Ini di itu ya. Ya, terus wadah blendernya dibilas, Ini dikoconin pakai air. Kita tuh kalau mau kan ngebelah lagi pakai asam ya. ini pakai kecap kayak Abi waktu itu di Cacol. Ya, Kecap. tinggal dipelintir aja. Dia potong-potong juga ya. Iya. Peras pelan-pelan. Hati-hati. Pelan-pelan udah tumpah. Aduh. Kita pelintir. Wow, dipelintir pintar juga ya. Iya. Nah, peras lagi. Pencet apa peras ya? Sama aja kali. Terus sampai perasnya sampai airnya keluar semua, Yap. sampai kering. Nah, sampai perasannya sampai begini nih. Nah, sampai kecil begini. Nah, udah banyak kan tuh. Nanti isinya ini langsung dibuang ya, karena kalau jadi kering dia ngerak, terus dikoconin lagi saringannya setelah dibuang isinya ya. Nah, nanti dalamnya kering, basah ini ya. Setelah itu baru dimasukkan madu. Madunya itu kira-kira 5-7 sendok. Kalau masih kurang manis bisa sampai 9 sendok juga boleh. Cukup lah 5 juga. Ada sabunnya. Masih sama kayak tadi, pakai saringan lagi, saringan susu kedelai, terus pakai corong. Kita tuangin langsung ya. Bismillah.
supaya busa-busanya juga nggak ke bawah. Satu resep. Oke, pas banget 500 ml itu selesai. Nah, seperti ini hasilnya. Ini 500 ml jus kulit manggis dengan kandungan bunga rosella sama daun sirsak. Diminum sekitar 15 ml 3 kali sehari. Simpan di kulkas, kalau bisa di freezer untuk penyimpanan. Untuk penyajian simpan di bawah freezer ya, jangan di luar kulkas tapi di dalam kulkas, namun bukan di freezer. Oke guys, untuk berikutnya silahkan diulang kembali cara-caranya mulai dari awal lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.